Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah pada Jumat siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini sudah sering kita dengar, bahkan anak TK dan PAUD pun hafal kisah Nabi Ibrahim ini. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, puluhan tahun menikah dengan Sarah, beliau belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah anak yang soleh ya Allah. Ini senantiasa beliau lantunkan dengan harapan memiliki anak yang soleh. Hal ini diketahui oleh istrinya Sarah. Istrinya mengetahui gejolak yang dirasakan oleh suaminya untuk memperoleh seorang anak. Kemudian Sarah pun berkata kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki keturunan, maka menikahlah engkau dengan Hajar.
mudah-mudahan engkau dikaruniai seorang anak. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun menikahi Hajar, dan Hajar pun hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Penantian yang sangat lama, kerinduan yang sangat panjang, penantian mendapatkan seorang anak yang soleh. Luar biasa penantian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah takdirkan, Allah beri amanah mendapatkan seorang anak, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya sebagai kurban. Ya bunayya, wahai sayangku, wahai cintaku, semalam ayah bermimpi nak untuk menyembelihmu sebagai kurban. Fanzur ma tara, bagaimana pendapatmu nak? Qala, Ismail pun berkata, ya abatif'al, wahai ayahku, jika itu benar perintah Allah, maka laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan kau mendapati aku dalam keadaan yang sabar. Maka bagaimana Nabi Ibrahim begitu sayang, begitu cinta kepada anaknya, penantiannya sangat panjang, akan tetapi Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih anaknya. Kemudian diganti seekor kibas. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jamaah sekalian yang hadir di sini merindukan memiliki sosok ayah yang soleh seperti solehnya Nabi Ibrahim. Kita merindukan memiliki anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, anak adalah aset. Orang bijak berkata, harta yang paling agung, harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Sebab karena merekalah yang nantinya yang akan mendoakan kita jemaah sekalian ketika tubuh ini terbaring di alam kubur, ketika tubuh ini terbungkus dengan kain kafan. Anak yang soleh dan solehalah akan keluar dari mulutnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dosa ibu bapakku ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Doa ini akan keluar dari anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, Rahul Bukhari. Setiap anak yang lahir ke muka bumi dalam keadaan bersih, fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Peran ayah sangat penting dalam hal ini. Apakah anaknya soleh atau salah, taat atau durhaka, tergantung peran seorang ayah. Bagaimana menjadikan anak tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita tentunya jamaah sekalian sangat merindukan, membutuhkan doa dari seorang anak. Ketika tubuh ini benar-benar terbungkus dengan kain kafan, hanya doa anak yang solehlah yang kita butuhkan ketika tubuh ini terbungkus dengan kain kafan. Ketika malaikat ingin menyiksa tubuh kita lantaran anak kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, maka malaikat tidak jadi memukul, menyiksa tubuh kita yang penuh dengan dosa ini. Maka mari konsen kepada pendidikan anak-anak kita, karena merekalah aset kita jamaah sekalian. Ada 3 yang harus kita lakukan supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, peran seorang ayah, bagaimana menjadikan anaknya tersebut mentauhidkan Allah. Tanamkan keimanan yang pertama kepada anak-anak kita, sebagaimana dikisahkan Luqman bagaimana mengajarkan kepada anaknya. Al-Luqman ayat 13. Wa qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah nak. Inna syirka la zulmun azim, karena menyekutukan Allah itu zulm sangat besar. Pesan Luqman yang pertama kepada anaknya, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, mari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana Al-Baqarah 133, ketika Yakub menjelang kematiannya, dia kumpulkan anak-anaknya ketika itu lalu berpesan, ma ta'buduna min ba'di, apa nak kau sembah nak mun ayah lah mati. Bukan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan, bukan yang ditanamkan apa yang kau sembah nak ketika ayah telah mati. Ayah khawatir nak, ketika ayah mati nanti kau jauh dari masjid nak, kau jauh dari Al-Quran nak, kau jauh dari agama ya nak. Itu yang ayah khawatirkan. Maka orang soleh zaman dahulu yang dia khawatirkan anaknya jauh dari Allah, tidak memiliki iman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan yang pertama, ma ta'buduna min ba'di, apa nak kau sembah nak mun ayah lah mati nak. Yang kedua jemaah sekalian, yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana dikisahkan, mungkin kisah surah sering kita dengar jemaah sekalian, ketika di zaman Umar bin Khattab ada seorang ayah yang mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Kemudian Umar bin Khattab memanggil sang ayah, memanggil sang anak, lalu disidanglah kedua anak tersebut, orang tua dan anak tersebut. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, menasihati sang anak supaya jangan durhaka kepada orang tua. Kemudian sang anak pun bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apakah saya selaku anak ada hak dari orang tuaku wahai Umar? Umar pun menjawab, ada wahai anak. Apa hak saya wahai Umar bin Khattab? Hak kamu yang pertama, mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajar Al-Quran dari ayahmu. Mendengar itu, kemudian sang anak berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apa yang kau sampaikan tadi tidak ada satupun yang ditunaikan oleh ayahku. Ibuku dari agama Majusi, namaku jual kumbang kelapa,
aku tidak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Mendengar itu, Umar pun marah, memanggil sang ayah. Wahai sang ayah, engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu. Kau lebih dahulu zalim kepada anakmu sebelum anakmu zalim kepadamu. Kau beri dia nama jual kumbang kelapa. Kau beri dia ibu dari agama Majusi. Kau tak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anakmu. Kamu selaku orang tua zalim, durhaka kepada anak-anakmu. Maka khatib sampaikan jamaah sekalian, pendidikan yang terbaik saat ini pondok pesantren. Di pondok pesantren itulah jamaah sekalian yang benar-benar ditanamkan kualitas keilmuan yang mendalam. Diajarkan mulai dari toharo, bagaimana cara kita berwudu, diajarkan bagaimana cara berdoa, dengan harapan ketika kita mati nanti anak kita lah yang menjadi imam sholat jenazah, yang senantiasa mendoakan kita. Itu harapan kita selaku orang tua. Minimal menjadi imam sholat jenazah jamaah sekalian, yang setiap hari mendoakan. Maka pesan khatib jamaah sekalian untuk saat ini, bagaimana di sana, di pondok pesantren benar-benar dididik, benar-benar berkualitas keilmuan sang anak. Mulai dari adab, karakter, benar-benar diajarkan di pondok pesantren. Solatnya insya Allah tepat waktu, solat tahajud, puasa sunnah, benar-benar diajarkan di pondok pesantren. Mereka tidak liar bermain HP. Mereka dijaga di pondok pesantren, tidak boleh megang HP. Maka pendidikan terbaik pondok pesantren, benar-benar mereka diajarkan bagaimana doa kepada orang tua. Dia paham bagaimana sholat jenazah. Jangan sampai jamaah sekalian kita menjadi orang tua yang durhaka kepada anak kita. Yang terakhir jamaah sekalian, tanamkan akhlak kepada anak-anak kita. Tanamkan adab kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita menjadi orang tua yang soleh, yang senantiasa menjadikan anak-anak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.